juga kita ngabarin kan. Ternyata teman itu ngabarin ke sana, ini loh tulah mau peneguhan. Akhirnya habis itu pas pulang dia, pas hari itu dia pulang dia ternyata pulang. ya ampun kayak semuanya tuh dikasih ya pas lah gitu, pas gitu memang lah. yang Benar kita kayak pas hari itu banget gitu, ya ampun kayak makanya kan kayak memang Tuhan tuh memang udah menghendaki, jadi semuanya tuh dipermudah, dilancarkan ya dipermudah sama Tuhan kayak makanya kalau dia kan sampai nangis kan pas peneguhan itu. Ya ada fotonya kayak nangis lah, suasana haru itu ada di gereja itu kan kayak benar-benar gini. Kayak aku kan sebelum itu nengok parkiran kan, datang ya gitu. Kamu belum pada datang ya, khawatir gitu kan, apa nggak datang ya gitu kan, kok nggak ini. Pas ternyata pas aku di depan itu mereka udah ada, pas datang juga, ya ampun kayak satu seneng banget, seneng banget suka gitu. cita banget gitu. Jadi nangis juga dia karena di sini yang udah kayak saudara sendiri kan, akhirnya gitu loh, kayak benar aku aja sampai nangis kan, sampai nangis kan di gereja itu. Dia nangis, orang kan banyak juga orang kok pas peneguhan kamu itu kayak suasana harunya ada gitu kan, anak terharu kayak bener kayak gereja ini kayak milik ada penuh haru, terharu lah orang gitu kan. Ya bayangin nanti orang dia nangis gimana kita nggak ikut nangis. Tapi itu Tuhan tuh luar biasa benar. Bagi aku tuh luar biasa banget. Terus aku gini, setelah nikah itu ternyata yang ngucapin janji itu gak cuma suami ya gitu, ternyata istri juga harus ngucapin janji gitu. Terus itu gak cuma suami aja ya yang mengucap janji, ternyata si istri juga harus ngucap janji gitu kan. Di situ kayak terharu lagi aku, ternyata begini ya gitu kan. Jadi di situ dah rasa sayang, rasa cinta itu tumbuhnya di situ. Sayang sama cinta sama suami itu tumbuhnya pas ngucap janji itu. Kalau yang sebelumnya kita kayak pasti itu cinta ya gitu. Pasti itu sayang ya. Tapi setelah ngucap janji itu kok kayak baru kenal ya sama dia ini, padahal udah punya anak loh. udah punya anak, pas diteguhkan lagi baru kayak tumbuh tumbuhnya lebih. Sampai aku bikin statusnya kok rasanya beda ya, sampai kayak aku nggak pernah ngerasain seperti ini gitu. Kok ini rasanya beda banget gitu ya, padahal udah punya anak. Itu luar biasa. Terus udah banyak sih keterangan. Itu yang terakhir, kalau yang itu yang koma ya, ada lagi sih ya, yang baru-baru atau ini dari yang di rumah sakit ini dari lahir. Terus berarti akhirnya kamu dibaptis? Ya dibaptis. Jadi akhirnya benar-benar sampai percaya Tuhan itu percaya setelah kan baptis dulu ya, baptis. Kayak benar kayak dibaptis itu jiwa baru ya. Aku tuh kayak merasakan damai sejahtera setelah dibaptis itu. Kayak benar kayak jiwa baru kalau dari baptis itu udah aku merasakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu penolong aku. Aku bisa, terus aku baca Alkitab juga. Aku lebih rajin, lebih kalah lagi ya sama aku. Jadi sekarang begitu. Kalah dia imannya. Karena aku gini, kok kamu itu orang Kristen aja nggak pernah baca Alkitab gitu. Kalau aku kayak aku gitu, kayak gitu. Aku kalau lebih rajin aku ya kan, kamu yang harus belajar kan, ada harus belajar sendiri gitu kan. Ya itu dah, aku belajar sendiri nggak nyuruh minta tolong dia apa. Aku belajar sendiri, baca sendiri. Aku dikasih buku catatan gini, apa dulu yang harus dibaca, ada urutannya, aku baca deh. Ya udah. Jadi ya sekarang ya keimanan semakin bertumbuh terus ya di dalam Tuhan gitu. Jadi ya benar-benar sekarang ini
hidup mengandalkan Tuhan lah. Ya sekarang lebih mengandalkan Tuhan, karena apa kita ya kita berserah di sama Tuhan. Kalau dulu kan masih kita masih menuruti keinginan diri sendiri, ya kan. Kita Nah kalau keluarga akhirnya gimana setelah tahu benar-benar beda keyakinannya? Marah, sampai aku dimaki-maki, sampai kebun binatang pada keluar gitu kan. Pokoknya kebun binatang itu pada berjejer lah gitu. Pak inilah ini kan, pokoknya yang ada di kebun binatang keluar semua itu gitu, nama-namanya. kayak begitu, sampai goblok atau apa gitu kan, sampai ada teman yang ngucapin selamat Natal, aku itu dimarahin sama kakakku. Awas kau jangan ngucapin itu. Jadi dia nggak terima bahwa aku itu diucapin selamat Natal sama orang gitu. Sampai dimarahin lah, maksudnya di komenan Facebook gitu. Habis itu kayak ya udah deh, aku biarin aja, karena kan kalau kita ngotot juga sama aja kita kayak memaksa dia untuk gitu kan. Ya terus aku berdebat lah secara pribadi ya dengan dia, kamu gini sampai aku bilang surga itu bukan kamu yang punya, aku sampai gini kan. Maksudnya biar aku kan udah yakin aku sendiri gitu kan, aku percaya sama Tuhan Yesus gitu kan. Jadi ya udah nggak usah takut, sampai ya udah dia bilang putus tali persaudaraan kita, saudara itu. Tapi aku ya mungkin butuh waktu ya untuk mereka menerima aku. Jadi ya udah. Tapi sekarang masih kayak gitu. Kalau yang satu itu sekarang sejak aku masuk SD ya ngeblokir nomor aku, sama nomor WA kan. Ini berarti saudara kandung, saudara kakak atau kakak yang ketiga gitu. Jadi dia itu marah besar lah pokoknya, sampai dia ngeblokir aku di Facebook gitu, karena dia bilang putus tali persaudaraan kan. Tapi ya gimana lagi ya, aku ya udahlah, kalau emang dia seperti itu. Tapi pas sampai kapanpun juga aku gak akan melupakan mereka gitu, bagaimanapun juga mereka tetap saudara-saudaraku gitu kan, keluarga aku gitu. Kalau ada apa-apa juga ya, kalau mereka kesusahan ataupun aku gitu, kita harus saling membantu gitu. Jadi aku nggak usah ini, kita doakan saja kita. Aku teringat tuh firman Tuhan, mintalah berkat kepada orang yang menganiaya kamu gitu kan. Jadi ya Tuhan kan pengennya seperti itu. Kalau ada orang yang benci sama kita, yang tak suka sama kita, justru kita harus mintalah berkat sama dia gitu. Maksudnya minta doa aja sama dia, mau dia mendoakan kita mau enggak, mau mendoakan yang baik mau enggak, ya nanti kita sudah minta doa sama dia, ya kan. Ya terserah dia, kalau mendoakan yang baik syukur alhamdulillah ya. Kalau enggak juga ya apa-apa gitu. Nanti kita kan udah bilang, udah jujur sama dia. Kalau gitu lah, kalau kita tutup-tutupin terus, lama-lama kita akan ketawa daripada lebih mengecewakan lagi ke mereka. Lebih aku jujur sama mereka kan. Aku beranikan diri, aku posting pasti baptis, pas peneguhan, aku beranikan diri kan. Karena kalau aku terus menutupi sama aja aku makin membuat mereka sakit hati, membuat mereka kecewa. Jadi aku jujur saja sama mereka. Apalagi sama kakakku yang satu ini, aku jujur sayang sama mereka tuh sayang. Apalagi sama kakakku yang ketiga itu, dia itu perhatian, baik, ya sama orang aja peduli. Sedih sih aku kalau sama kakakku satu ini, karena itu ya. Dia itu orangnya kayak gimana ya, aku kini aja percaya dia ngomong seperti itu, ngomong kasar seperti itu, tapi hatinya tidak. Hatinya itu baik, karena aku yang mengenal dia kan. Dia ke kakakku sendiri, dia ke orang lain aja baik, apalagi ke adiknya gitu kan. Jadi kalau dia berkata-kata itu, berkata-kata kotor, berkata-kata yang kebun binatang gitu, tapi aku yakin ya hanya ekspresi kekecewaan aja lah. Tapi di hatinya enggak. Jadi aku percaya itu. Makanya
pas pulang itu ke Bogor ya. Di sisi lain pas aku pulang ke Bogor kan, dia bilang jangan injak rumah ini, jangan injak rumah ini. Kalau kamu injak rumah ini, aku bakal kamu, gitu kan. Gue jangan, gitu kan. Tapi aku orang yang nekat. Aku orangnya, ngapain aku harus dengerin kamu gitu kan. Aku tuh kangen gitu. Nah di situ aku ya mumpung dia nggak ada di rumah, kamu ke rumah lihat kondisi rumah, karena aku pengen lihat rumah hasil. Karena aku sering kirim uang ke sana ya untuk renovasi rumah. Aku pengen lihat sih gimana sih aku tuh kayak apa? Iya. Pengen lihat kondisi keadaan rumah seperti apa. Sekarang sebenarnya setelah lama aku tinggal itu kira-kira gimana ini rumah gini kan, baik-baik saja apa. Terus habis itu aku itu takut, kakak yang cewek itu takut kalau kakakku yang ketiga itu marah kalau aku di situ kan. Akhirnya nggak apa-apa gitu kan. Aku melihat kamar, ngelihat ruangan gitu, ngeliat dapur, terus kamar, terus jendela, ternyata dia tuh di belakang. Nah pas di jendela, aku buka jendela, di jendela dia ngelihat aku. Aku di antara sedih, di antara kayak pengen Peluk sebenarnya pengen peluk, walaupun aku nggak pernah meluk ya sama mama sama saudara, kayak tapi tatapan dia itu nggak ada rasa marah. Dia kayak mengekspresikan di apa sekedar chat ya, dia di chat marah gitu. Tapi pas aku lihat bertatapan gini kan, aku buka ini, pas dia lihat ke aku ini kayak bertatapan banget. Aku buka kamar, dari jendela, aku lihat ke jendela karena oh ini kamar baru, aku bilang kan kamarnya dibikinin nggak ada jendela ya sekarang, dulu kan nggak ada jendelanya. Pas aku buka kayak bertatap gitu. Dia pun nggak, dia coba bayangin kalau emang dia marah pas dia nengok aku, pasti dia pasti akan emosi langsung ngejar. Dia enggak, malah ngebiarin aku. Iya nggak sih? Gitu. Di situ aku makin yakin bahwa dia itu nggak marah sama aku. Dia itu cuma kecewa aja. Tapi hatinya masih ada rasa sayang. Bener Mbak? Aku tuh kayak apa namanya, kalau dia memang benar-benar marah, pasti dia akan setidaknya apa yang dia katain itu, apa yang dia chat diungkapkan langsung, bahwa dia akan membunuh atau apa ya, aku akan diapain, dia akan sama melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi nggak terjadi loh Mbak. Malah aku bertatap muka sama dia, aku tuh lihat mukanya tuh kayak ada rasa kayak terharu gitu, kayak dari tatapan mukanya, tatapan matanya, kayak aku diam ya. Terus aku balik lagi, cukup. Tapi nggak sampai sempat ngobrol. Nggak gitu, sempat. nggak ya, cuma kita cuma gini ya. Mungkin senyum, nggak cemburu, enggak. Mungkin dia ada rasa marah ya, karena aku dengar aku udah nyampe di situ kan. Jadi pasti mungkin sama-sama shock ya. Aku lihat dia lihat aku kayak gini, kayak, tapi dia kalau emang bener-bener marah, kita aja kadang ya kalau benci sama orang, kalau dia lihat orang kita langsung pengen apain gitu ya. Ini enggak sama sekali nggak terjadi apa-apa gitu loh. Aku pergi, kakakku tuh sampai ketakutan ke aku, neng itu sampai takut dikejar atau kalau aku santai jalan mana ada ngejar dia, biasa aja. Terus aku makin percaya bahwa dia itu hanya kata-kata saja, karena saudara itu nggak bisa diputus, ya nggak sih, mana ada gitu. Dia bisa bilang tali saudara bisa diputus, tapi aku bilang nggak bisa. Intinya dia nggak apa-apain aku, nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya percaya aja pasti Tuhan pulihkan hubungan keluarga lagi ya. Kalau sama yang lainnya aku udah baik, udah biasa dah, ya mau gimana lagi ya. Tapi kakak yang satu itu belum, kayak butuh waktu lagi. Iya butuh waktu ya, sabar aja. Tapi yakin aja. Kadang sih sampai bawa mimpi mukanya dia itu mungkin kan, karena menurut aku dia yang kakak yang paling perhatian, baik gitu.
sama orang peduli, nggak pernah tuh. Gimana? Emang sih dia emosional banget orang, hatinya baik. Makanya aku sedih kadang kayak gimana lagi, terus ya di situ pas pulang juga ada sesuatu yang ternyata yang aku tidak tahu ternyata. Yang pesan keluarga kan, aku dibohongin, dikecewain sama keluarga gitu kan, dibohongin gitu. Pas nyampe sini sebenarnya ada kakak pribadi sama aja aku, karena buat kesaksian ya, jadi harus apa adanya nih. Ya, dibohongin secara materi, gitu, secara kesehatan, bapak aku sakit atau apa gitu kan, tapi sebenarnya tidak. Terus masalah rumah tangga yang mereka jalani gitu kan, terus saudara apa ya, sampai aku harus percaya sama mereka, ternyata aku dibohongin. Kalau kita dibohongin kecewa dong, kecewa banget kan. Di situ aku di sini pas pulang ke sini belum terungkap semuanya itu, semua belum terungkap sebenarnya. Pas nyampe di sini terungkap ternyata. Aku juga melihat situasi di sana kan, pas nanti terungkap semuanya. Juga aku marah sekali, aku marah tapi masih peduli gitu sama mereka gitu. Heran aku, nggak tahu kenapa ya dengan aku ya. Apa gila aja, kamu itu udah dimanfaatin, udah dibohongin, masih aja masih peduli sama mereka. Gimana lagi gitu loh, masa kita harus dendam-dendam sama orang kan, masa benci sama orang kan. Aku tuh orang yang nggak bisa benci sama orang, paling dia gak suka aja, beda tipis. Kalau benci kan ya pasti akan melakukan sesuatu yang di situ. Ada lagi masalah lagi kan, pas barengan gitu, ya ampun ya Tuhan, harus bagaimana lagi aku gitu kan, ada masalah gitu. Habis itu dari kecil memang aku kan pengen ikut KKR. Pas kebenaran, pas lagi ada masalah, dan Tuhan itu ya kayak gini ya, ada saja ya cara Tuhan itu untuk menghibur ya. Ya kan aku tuh lagi galau, lagi apa, tapi Tuhan menghibur gitu loh. Kalau bahasa gaulnya galau kan. Habis itu ada teman tahu pas sampai London itu yang Vespa itu. Nanti ada KKR di Denpasar, mau ikut. Nah, aku pokoknya aku bilang, Pak, kamu gak boleh kerja, aku bilang, kerja setengah hari, aku bilang. Aku juga setengah hari kerja, kamu ikut KKR, aku bilang. Ya nggak bilang tidak, gitu kan masih kerja tuh. Pak, aku tuh dari kecil pengen ikut KKR gitu kan, aku pengen ikut gitu, karena penasaran tuh sama yang KKR tuh. Terus Niko, pendeta Niko kan, terus teman juga gini, ya Min, kamu udah coba deh ikutin KKR-nya Pak Niko, pendeta Niko itu. Iya, pas kebetulan lagi ini kan, aku datang ke sana kayak, wah bener ya, Pak Niko itu kalau khotbah jeda nyanyi dulu gitu. Nyanyi itu bener-bener kita tuh kayak membebaskan kesedihan kita ya, kayak bener-bener kayak makanya di situ aku langsung, karena aku tuh bukan karena nggak fokus ibadah ya, kayak pengen mengabadikan momen ini, aku video. Makanya kamu video terus gimana mau ibadahnya, barang fokus. Tapi aku tuh di situ aku merasakan aku sampai nangis juga. Terus aku tuh pengen mengabadikan momen, ini ternyata udah menghibur aku gitu kan, udah pengen ekstra. Aku video terus kan, video aku upload ke Facebook kan, live gitu. Aku bukan berarti gak fokus gitu ya, tapi aku sebuah ini cara Tuhan untuk menghibur aku gitu. Aku udah dari kecil pengen begini, ternyata pas aku nyampe rumah itu, masuk ke sini tuh kayak dunia lain, kayak damai sejahtera itu ada hadir lagi. Yang tadinya aku galau, yang tadinya aku bimbang, gak tahu harus gimana, pas masuk ke sini lagi udah beda lagi, suasana beda lagi. Ya ampun, ya Tuhan bisa merubah perasaan hati kita yang galau menjadi mendapat hiburan yang luar biasa dari Tuhan. Iya, makanya aku kadang suka banget sama lagu yang tak usah aku takut itu kan. Jadi suka banget itu, karena ya benar,
kita nggak usah takut gitu kan ya Tuhan, karena Tuhan itu penolong kita, penyelamat kita, terus penghibur kita juga di saat kita sedang sedih gitu. Tuhan tuh pasti menghibur kita. Terus ya banyaklah kejadian-kejadian seperti ya dalam masalah keluarga, teman atau apa ya, sampai aku harus mengalami itu gitu. Kenapa aku harus mengalami seperti itu gitu ya. Cuma tapi aku nggak menyalahkan orang sih, cuman aku karena itulah bedanya sekarang. Dulu kan aku kadang lebih menyalahkan orang ya sebelum masuk Kristen itu, tapi setelah masuk Kristen malah kita kayak pengen bertobat sama Tuhan ya, kayak kita pengen apa sih gitu kan, aku ya udah Tuhan tuh aku pengen dipulihkan hati aku. Kalau aku kalau aku punya rasa benci sama orang, aku pengen kamu tuh memulihkan aku biar aku gak benci sama orang ya. Tapi dalam hati aku belum pernah benci sama orang, tapi siapa tahu kan, kita kan mulut aja tapi kan tahu ya Tuhan yang lebih tahu kan hati kita. Ya udah berserahin aja sama Tuhan sampai jadi tuh, sampai aku baca Alkitab sih nggak karu-karuan dari karena nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi itu konyol banget. Terus jam 5 bayangin sampai jam 5 aku nggak tidur baca Alkitab. Terus habis itu jam 6 bangun aku ikut ke pasar sama Pak Julia. Konyol banget kan. Ya ampun, tapi di situ dengan baca firman Tuhan itu aku paham bahwa oh aku harus begini, kau harus begini itu. Dan sebenarnya panjang lebar ceritanya, cuman ya gimana ya, terlalu panjang nanti orang bosan. Ya tapi ya kita sudah mendengar tadi kesaksian yang luar biasa, maksudnya perjalanan keimanan Ibu Mimin dari sebelumnya yang beda keyakinan dan akhirnya percaya dengan Tuhan Yesus karena ya dia merasakan sendiri semua penyertaan Tuhan, dan mungkin apa yang didoakan justru Tuhan Yesus yang menjawab doa-doanya gitu. Dan dalam setiap apapun situasi kondisi ya selalu Tuhan yang kasih jalan keluar gitu. Nah disitulah imannya semakin dikuatkan, dan ya akhirnya sekarang sudah benar-benar jadi pengikut Tuhan Yesus gitu. Dan ya saya juga senang banget sih karena kita kan dari latar belakang yang sama gitu ya. Jadi waktu itu pertama kali juga ketemu di gereja, dikenali sama Pak Pendeta kan, udah Iya kan? Iya, oh iya, aku nggak inget ya, tapi aku ingat gitu. Kan bilang, Bu Soraya, kenalin ini Bu Mimin, istrinya Pak Yohanes. Beliau dari baru pindah ke sini, gitu. Tapi masih Muslim Ibu, didoakan aja gitu. Oh iya ya Pak, iya gitu. Dan ya udah gitu ya. Tapi saya juga dalam hati berharap ya semoga Tuhan jamah gitu. Makanya kadang kalau misalkan saya ke gereja dan ngelihat dia, saya suka merhatiin aja sih gitu. dan tapi akhirnya denger benar-benar sudah percaya ya luar biasa gitu. Jadi ya memang itu yang kita inginkan gitu, bukan hanya secara manusia ya, dan Tuhan juga menghendaki seperti itu gitu. Dan akhirnya ya memang dengan pengalaman-pengalaman pribadi Bu Mimin bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya bersyukurlah ya karena itu. Dan terus ya sejak masuk Kristen lebih banyak bersyukur ya. Di saat susah kita ya setidaknya walaupun kita menyimpang ya tapi ya Tuhan selalu kan lewat anak. Kadang Julia aja kalau kita marah-marah itu, kita berantem sampai dosa gitu, jangan marah-marah, Tuhan tidak suka gitu kan. Gitu dia bisa ngingetin ya aku kan mungkin lewat anak ya, kita yang mengingatkan gak cuma dari orang lain, lewat anak juga bisa, lewat orang dari preman pun bisa orang ingetin kan. Ya kan, dari siapapun juga bisa yang mengingatkan kita. Terus aku suka ya juga Juliet kalau di motor itu nyanyi-nyanyi terus terima kasih Tuhan, itu lagu kesukaannya. Kalau di motor itu terima kasih Tuhan, buktinya kalau udah habis nganterin ini nih teh ini ya, nyanyi dia kadang terima kasih Tuhan. Jadi kita kadang dengar lagu itu oh ya hanya sebenarnya ada cukup
sampai di sini kali Ya. Oke, baik, terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan kesaksian kali ini. Tuhan Yesus memberkati.